lagi bersama kakak dan adik. Halo. Hari ini kita akan 2,000 years later. cerita-cerita soal apa ini dulu? Pengalaman paranormal experience sih waktu di Singapura. Singapura. Ada juga tuh hantu di Singapura. Oh iya dong. Semua negara itu pasti ada ya namanya setan, hantu, iblis, itu pasti semua negara tuh ada. Cuman ya begitu deh, mereka itu tuh menyesuaikan gitu loh sama culture dan agama setempat juga gitu loh, sesuai juga kepercayaan. Terus gimana tuh? Gimana waktu pas adik ketemunya itu di posisinya di mana tuh? Nah jadi Nongkrong tuh hantunya tuh di mana? Penasaran aja. oke, jadi tuh kebetulan kan di sekitar situ kan banyak ya kayak tempat-tempat, ya kalau di kita tuh kayak banyak tempat-tempat remang, kayak klub-klub kecil gitu Oh iya. sekitar situ. Nah terus juga kalau kita ke seberang jalan ada perumahan di Singapura gitu. Nah di sekitar jalan itu tuh memang sih kebetulan banyak tempat sampah yang gede-gede, yang kotak gitu loh, yang bisa didorong. Oh, kayak ini ya. Kayak troli gitu untuk Iya, membuang kayak troli buat sampah tempat gitu ya. sampah Iya, itu. iya. Nah terus itu tuh kira-kira udah jalan kaki Sekitar berapa menit tuh 500 meter dari hotel, dari belakang hotel. hotel ya. Heeh. Nah di situ tuh seingat saya agak kepisah dari rombongan, jadi saya ke seberang kiri, mereka di seberang kanan yang tempatnya klub-klub malam kecil di situ. Nah saya di situ pas mau ke perumahannya belok, tiba-tiba saya dengar hihihi gitu, ada suara nangis gitu, suara nangis tapi kok suara cewek gitu. Saya kira pertama orang gila. Serius, itu nggak ada sih rasa, maksudnya takut atau gimana, kira orang orang gila. Tapi Iya. saya penasaran gitu, ini kok malam-malam kok ada orang gila gitu. Kok Saya bisa cari. ini ya, kok bisa kabur gitu Iya. orang gilanya. Nah terus habis itu saya nyari, lah ini suaranya kok pas banget di depan saya. Ini kan ada troli yang tempat sampah itu di samping, tapi depannya itu sumber suara. Terus saya samperin, saya kaget, kok ada orang sini dalam hati saya. Oh jadi adik tuh yang nyamperin dia. Iya, saya nyamperin soalnya penasaran kan, masa iya ada orang gila malam-malam gitu. Terus yang adik lihat tuh sosoknya seperti apa? Perempuan terus rambutnya itu, coba itu kayak di situ. Oh kayak gambar ini ya? Iya, coba Dia pakai ini. baju kayak gini loh teman-teman, kurang lebih gambarnya. Ini trolinya ini deh ya, troli buang-buang Iya, sampah itu ya. heeh. Ini terus yang ini kakinya dia kayak lagi berlutut gitu ya. Iya, ini pas sudah ngomong Gitu. sama saya, dia langsung bangunnya, tapi kayak begini posisinya. Ini bangun nih. Bangun tapi dia masih berlutut gitu loh cara bangunnya. Emang sebelumnya dia cara duduknya seperti apa tuh? Awalnya pas saya samperin tuh kayak modelnya komodo gitu loh. Oh, lagi kayak tengkurap gitu ya? Iya, kayak komodo dia begini. Gitu. Gitu. Ini gambarnya sih kayak anak kecil. Ini sekitaran umur berapa ya kira-kira ini? Kalau adik perkirakan. Kayaknya di bawah saya sih umurnya, mungkin sekitaran ini dia 16-17 tahun kalau dari mukanya saya lihat. Ini ada tulisan nih di gambarnya adik, Chun Wei. Oh, Kalau nggak salah iya, maaf ya, itu, kalau nggak salah bacanya gini ya, Chun Wei ini tulisannya. Ini namanya dia ya, Dek? iya namanya dia itu. Oh iya. Terus di sini tuh dia sedang megang dadanya, kayak ada merah-merah, ini darah tuh gimana sih? Kalau saya perkirain sih dada, maaf, darah. Darah. Mm-mm. Ini dia kayak megang gitu ya. Terus dia ada kayak ngomong gitu. Apa sih? Bang Wo. Itu tulisannya Bang Wo. Ini apa sih? Bang Wo ya bacaannya. Bacanya seperti B-nya itu seperti P, Pangwo. Bang Wo. Iya, Pangwo. Ini apa sih? Nah,
Jadi kan ceritanya itu tuh saya kan nyamperin, terus dia tiba-tiba bangun, bangun Berlutut yang kayak kayak gitu ya. berlutut itu. Iya. Nah terus itu Dia megang tiba-tiba dia dadanya. bilang, Bang Wo, Bang Wo, Bang Wo. Hah? Jadi dia posisinya berlutut. Abis ini tengkurap terus begini megangin gitu. Iya. Bango. Dia ini, Tango. bukan. Tango. Ya, itulah. Iya itu. Terus saya bingung. Oh, gak, gak ngomong ini. Kok nggak ngomong bahasa Inggris? Kok dia kayak ngomong bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin gitu logatnya. Terus saya ini tanya. Chunwei ini kamu nanya juga ya? Kamu nanyanya pakai apa? Bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. Nah, jadi tuh kan saya mau nanya kayak gini jadinya. Dia bilang, Pangwo, Pangwo. Terus saya bilang, I'm sorry, can you speak English? Yes. I'm Chunwei. Chunwei. Iya, dia bilang, I'm Chunwei. Aku Chunwei. Apa lagi yang saya ingat tuh, habis itu dia bilang I was dead by bullet. Terus dia bilang it hurts lah. Oh, jadi dia itu kayak kesakitan gitu ya, megang dadanya gitu. Iya, Ya? dia bilang it hurts lah. Ada logat-logat Iya, dia keluar logat-logat ya, logat saya, Malaysia Melayu gitu logat ya. inilah Mandarin Melayunya keluar. It's hurt lah. Iya, tapi nada ngomongnya tuh memang kayak sakit banget saya lihat gitu. Terus gimana tuh Terus tanggapannya adik lihat? jujur sih waktu itu tuh pas dia bangun sambil berlutut itu tuh, karena saya lihat dadanya tuh darah, agak shock saya langsung gini. Mukanya gimana tuh? Apa ini serem atau gimana gitu mukanya? Enggak sih, mukanya Biru, pucat, putih. enggak sih, mukanya sama normal putih kayak orang cewek-cewek sana gitu. Cuman yang bikin beda tuh matanya dia itu tuh nggak ada bola-bola mata hitam gitu. Oh, nggak putih ada semua. hitam, putih semua ya. Putih semua. Itu Terus pas dia bangun tuh dia lihat langsung kalian tuh saling tatapan atau dia hanya nunduk gitu? langsung tatapan. Wih, Sebenarnya nggak takut. horor guys. Sebenarnya nggak takut mukanya, cuman yang saya shock tuh karena saya lihat darah itu tuh wow, real gitu. Oh, gini ya. Real gitu ya. Iya, jadi saya langsung kebayang, wah gini ya kalau orang mati ditembak. Oh, dia mati ditembak tuh. Dia kan bilangnya I was dead by bullet, dia bilang. Oh, kira-kira kalau dari pakaiannya tuh zaman berapa tuh, Dek? Kayaknya kalau dari pakaiannya sih, dia jenis pakaian adatnya dia tuh kayaknya sudah lama banget sih. Karena apa ya, kan kita bisa tahu lah bahan bajunya sekali kita lihat baju itu tuh kan. Kalau kayak zaman sekarang biasanya kalau pakaian Chinese gitu tuh agak apa ya, agak keras gitu loh bahannya kita lihat. Nah kalau ini tuh lembut bahannya kelihatan. Ini Jadi nggak kira-kira kaku gitu loh. di era tahun berapaan nih kalau Adek perkirakan? Kalau kayak bermodal pengetahuan dari kayak film-film, kita nonton film-film Chinese dulu tuh mungkin kayak sekitar inilah tahun-tahun 1800-an. Wow, lama juga ya. Terus apa aja tuh yang Adek bicarakan sama dia dengan sosok Chunwei ini? Iya, kan dia di pengakuannya kalau saya terjemahin dari bahasa Inggris tadi itu, pembicaranya sama dia bilang namanya Chunwei, saya mati diakibatkan peluru, mungkin maksudnya ditembak, diakibatkan peluru itu. Terus dia bilang kan sakit banget. Terus dia bilang apa? Sambil Dia megang dadanya gitu ya. apa? Dia mau pulang gitu. I want back home. Oh, jadi atau mungkin pada saat tolong Abis itu dia pakai bahasa Mandarin lagi, Pangwo. Pangwo itu tadi kita sudah searching di Google Translate, artinya tolong ya dalam Help me, iya. bahasa Mandarin artinya tolong. Oke, Iya. terus gimana? Nah abis itu saya nanya kayak gini pakai bahasa Inggris, what can I help for you, saya bilang gitu. Nah abis itu tuh dia bilang, please
pray for me, dia bilang dengan logat Mandarin sama logat, tahu kan kita umurnya masih muda karena dia cara ngomong kayak gitu, walaupun kita nggak bisa perkirain tapi kan Oh, dia mau didoakan ya. iya. Nah habis Dia itu minta tuh tolong didoakan. minta tolong didoain. Nah cuman saya bilang waktu itu jujur-jujuran sama rohnya, saya bukan Buddhis, saya Kristiani, saya bilang gitu. Mungkin saya berdoa pakai cara saya gitu. Terus apa tuh tanggapannya Junwei, si sosok Junwei ini? Seingat saya tuh dia langsung jawab pakai bahasa Mandarin, tapi agak agak bukan nggak dengar sih, nggak ingat gitu loh, karena agak panjang. Jadi cuman saya ingat dari kata-kata Mandarin dia itu cuman yang pangwo itu. Jadi terus gimana dong, karena adik kan nggak ngerti nih apa yang dia ngomong. Terus apa ya dong yang adik lakukan? Ya karena dia tadi sudah poin permintaannya dia itu minta didoain, jadi ya udah saya doain gitu si rohnya ini. Ya udah, habis itu adik jalan balik lagi. Iya, habis itu balik lagi, tapi nah yang lebih horornya sebenarnya habis balik doain dia ini. Oh, tadi kan adik bilang tuh adik terpisah dari rombongan. Terus gimana tuh adik setelah bercakap nih, berbincang, ngobrol sama Junwei ini sosoknya? Tapi nggak dilihat sih sama teman-teman tuh sudah agak jauh gitu loh jalannya. Wih, itu situasi Sebenarnya yang sudah horornya sepi tuh lagi ya. horornya tuh pas habis ketemu dia sih, habis doain dia kan dia langsung hilang itu. Nggak tahu sih kapan dia ngilangnya. Oh, jadi adik setelah dia ngomong, adik kurang ngerti apa yang dia omongin, langsung adik ambil inisiatif langsung berdoa gitu. Iya, doa tapi tutup mata. Jadi pas buka mata tuh sudah nggak ada Sudah dia. nggak ada dia. Oh, Nah, oke. cuman yang horor itu tuh habis setelah doain dia itu tuh kan saya mau balik. Tapi saya balik duluan. Nggak nunggu teman-teman. Adik langsung balik ke hotel. Balik ke hotel. Nah, Nggak tapi sama rombongan gitu. enggak. Nah, tapi pas mau balik itu tuh yang lebih horor di situ. Di tengah jalan tuh, "Hah? Itu siapa di pinggir kok pakai baju merah?" Dalam hati saya, kok rambutnya acak-acak gitu. Sosoknya tuh kira-kira cewek ya? Cewek juga yang ini. Aduh. Nah, tapi yang bikin saya Bajunya merah tuh kayak daster atau gimana nih? Kayak gaun? baju Chinese juga. Cuman apa ya? Ngepres atau longgar-longgar gitu? Enggak ngepres, baju Chinese tapi nggak ada lengannya, jadi kayak model apa ya? Nggak ada lengannya. Kayak langsung model singlet gitu iya, ya? kayak model singlet langsung ke bawah. Cuman Panjang, ngepres gitu ya? iya, cuman yang bikin saya kaget itu kan dia berdiri di bawah lampu jalan. Saya lihat kok nggak ada kakinya. Ini orang gila tuh setan dalam hati saya, tapi Kok kok nggak ada kakinya tuh? iya, tapi kok nggak ada kaki gitu. Sebaiknya langsung kabur tuh kalau ketemu cewek nggak ada kakinya tuh. Kan melayang dong otomatis. Ya apa ya, maksudnya pakainya untuk tanah tapi nggak ada Nggak kaki. kelihatan kakinya. Iya, nggak kelihatan. Buset. Nggak ini dulu deh, nggak ambil batu atau apa dulu dilempar dulu, siapa tahu kali aja ada sembunyi-sembunyi ketutup gitu. Itu kan Singapura kan. Oh. Bukan Indo. Susah cari batu-batu kerikil kecil. Habis itu tuh sebenarnya saya sudah ini nggak mau heroin, saya kayak pura-pura bodoh jalan. Tapi entah kenapa sudah sampai mau dibelokkan lagi 100 meter mau ke belokan ke hotel. Belokannya tuh kan belok kiri. Nah, dia tuh di pinggir jalan sebelah kanan saya. Nah, dia tuh tapi dia begini tangannya. Saya tuh Gimana tuh? Sosok mukanya tuh gimana tuh, wajahnya? nggak tahu sih, gitu? tiba-tiba kayak pingin lihat dia, terus dia begini. Terus Kelihatan mukanya? kelihatan, tapi yang bikin lebih serem daripada tadi tuh, ini kok mukanya kayak Sadako ya. Ciut, saya langsung nyalis saya situ. Mukanya kayak visualnya film-film di Sadako itu. Oh iya, maaf ya guys, nggak sempat gambar yang hantu yang tadi itu karena apa ya, pingin lupain sih sebenarnya, soalnya serem yang hantu itu yang baju merah. Karena dia itu Manggil gini doang tangannya iya, gitu. tapi saya Lemas-lemas. dia ngikut tapi yang itu Ngikutnya sampai mana tuh? Sampai hotel atau sampai mana gitu kan? sampai hotel sih sebenarnya. Sampai kamar. Nongkrong tuh di kamarmu tuh.
nongkrong Iya gitu deh. atau sampai depan pintu aja deh. Taunya dia ngikut sampai hotel, kan saya sampai kamar, itu kan ini mandi lagi saya. Iya. Mandi. Tapi selama perjalanan nih, maaf ya, selama perjalanan tuh ya menuju hotel kan adik sendiri nih posisi, Iya. teman-teman rombongan pada ke tempat yang lain. Adik pulang, kan adik ngerasa tuh adik diikutin. Atau adik nggak ngerasa? Nggak ngerasa pertamanya pas jalan pulang ke hotel itu. Tapi tahu dia ngikutin itu karena ngelihat di kamar itu ada dia. Begitu adik nyampe depan kamar, sudah ada standby dia di depan kamar. Oh enggak, Bu. Jadi itu apa pas sudah mandi posisinya. Nyampe kamar kan saya mandi lagi tadi kayak saya bilang itu. Mandi, seret, Iya mandi. keluar dari WC. Oh iya, lupa cerita. Jadi kan di kamar hotel saya itu ada bathtub modelnya. Nah, kalau model bathtub kan pasti ada apa? Oh, korden. Tira itu korden. Saya kan nutup. Takut teman saya nanti kalau tiba-tiba masuk kan, iya, kan iya. nggak lucu. iya. Cowok sama cowok. Why are you gay? Terus Jadi kan tutup. Saya lihat. Saya kira teman saya santai begini. nyantai mandi bro. Tapi kok teman saya rambutnya panjang di Oh, bayangan. Sejak kapan? Kan nggak mungkin nih kakak tiba-tiba datang, adek. Saya kira pertama juga habis itu saya positive thinking, saya kira oh mungkin temannya dia cewek atau teman saya mungkin cewek, tapi Ntar dulu, ingat-ingat dulu. saya ingat lagi kok rambutnya panjang ya. Ini di Singapura. Mungkin di Singapura ya sih, rambutnya kok panjang ya. Teman saya cewek rambutnya cuma sebahu semua Waduh, di kampus. mulai error lah ini. Iya langsung nggak logis langsung. Pas adik buka tuh seret. Iya saya agak penasaran, saya buka sedikit. Dia lagi nongkrong begini juga tuh, saling tatap gitu apa Enggak, gimana? dia tuh natap ke depan cermin. Jadi kan ada kayak tempat apa ya namanya tuh ya? Waduh, berarti jarak adik sama dia tuh berapa meter tuh? Dekat dong kalau sama Dekat cermin. lah. Orang saya cuma di Ada meter terus ada dia ini 1 meter kurang lebih lah ya. 1 meter lah itu. Dia begini gitu posisinya diem gitu ya. Cuma natap cermin, tapi saya tahu itu dia, soalnya pakaian ya itu dia tadi yang saya ketemu di pinggir Terus jalan. gimana tuh? Oh my god. Oh my god. Oh, segini. Teman belum pulang lagi. Iya, segini. Oh shit. Oh, shit. Kenapa di situ? Kenapa ngikut dalam hati saya gitu loh. Gimana tuh caranya biar Nah terus ngusirnya? itu ini loh yang horor, yang nggak pingin saya nggak mau gambar dia itu karena dia nyanyi di situ. Dia nyanyi pakai bahasa dia itu, pakai bahasa Mandarin, nyanyi yang kayak apa ya, kayak lawas-lawas Mandarin gitu loh. Shit. Itu kan tambah bikin serem. Itu malam Jumat kan juga posisinya? Iya, masih ingat itu malam Jumat, cuma nggak tahu maksudnya tanggal berapa di bulan Oktober itu. Wah, Oktober itu kan bukannya bulan-bulannya Halloween lagi. Halloween tuh. Iya. Terus gimana dong nih? Masih ingat nadanya dia? Adek selesai mandi tuh gimana tuh caranya biar itu ada dia? Gimana tuh caranya? Adek keluar dari WC? Hah? Ya dia ngilang sendiri pas saya tutup lagi, saya cepat-cepat ini. Adek cepat-cepat Cepat tuh. bilas badan. Bilas. Hah? Pakai Pas saya handuk. buka lagi pelan, Sudah ndak ada. sudah nggak ada dia. Syukurlah itu ya. Iya. Cuman tahu dia belum hilang dari kamar itu di malam itu juga karena pas lagi pakai baju terus main HP sebentar sebelum mau tidur, terus saya nyium bau dupa di situ dalam kamar saya. Nah, yang nggak logis di pikiran saya tuh karena teman tidur saya tuh mohon maaf agamanya Muslim. Nah, Nggak juga mungkin tuh nggak nyalakan mungkin dupa. nyalakan dupa. Ya kali kan gitu. Terus posisi juga nggak ada juga yang nyalain dupa. Adek Iya. sendiri juga. Nah terus tahu saya juga teman kamar saya ini orangnya dia Muslim taat gitu loh, sholatnya kencang gitu, jadi Nggak kayak mungkin nggak lah ya. logis pakai dupa gitu. Ini siapa? Itu masih gitu. posisi sendiri tuh. Adek habis selesai mandi belum Iya pulang-pulang. belum juga. pulang teman saya. Wah, gawat. Ini saya cium dupa. Oh shit, siapa bakar dupa tapi kok di kamar baunya kencang. Tapi adek habis itu setelah itu masa bodoh aja ya. Iya masa bodoh, tapi ada sih rada-rada takut diganggu tidur gitu. Cuman yang masih yang bikin nggak bisa hilang di ingatan saya itu tuh karena dia tuh nyanyi dan masih nada nyanyinya dia tuh ada di ingatan saya gitu loh, nyanyi lawas itu. Berarti begitu tuh. Oke.
intinya adek sampai malam itu, sampai teman-temannya pulang, baru adek merasa tenang. Enggak sih, tenangnya tuh karena pas sudah nggak ada bau dupanya lagi itu. Oh, setelah itu relax aja ya. Ya habis itu tuh udahlah tenang gitu. Oke. Hanya itu aja pengalaman horornya selama di Singapura? Oh sebenarnya ini sih ada, cuman nggak semua saya visualisasi gitu. Oh, ini Karena- aja yang yang terkesan gitu ya. Oh bukan, karena ini aja menurut saya nggak terlalu seram buat saya Oke. gitu. Karena yang lain tuh banyak yang seram. Iya ya, Karena pura-pura amnesia ya, biar saya hilang pikir, ya. saya pikir lupa ingatan tapi kok masih di pikiran saya gitu. Oke lah kalau begitu Ade, ini sudah di akhir cerita. Oke, terima kasih Ade Iya, cerita-ceritanya. terima kasih, Kakak. Besok lagi kita lanjut dengan cerita Ade yang lain. Besok apa nih kira-kira pengalaman Ade yang mana nih kita lanjutkan? Rahasia aja deh dulu. Oke, dadah. Dadah.